Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maman Darmawan dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan terkait penelitian saya dengan judul Prediksi Deforestasi Hutan menggunakan metode solar otomata di Kabupaten Bogor. Pertama-tama saya ingin membreakdown terlebih dahulu terkait judul yang diambil pada penelitian kali ini, yaitu Prediksi Deforestasi Hutan menggunakan metode solar otomata di Kabupaten Bogor. Untuk kalimat pertama sendiri yaitu prediksi deforestasi hutan. Nah, prediksi sendiri menurut KBBI adalah ramalan ataupun perakiraan, sedangkan deforestasi merupakan perubahan fungsi lahan yang awalnya berupa hutan menjadi non-hutan. Dan untuk kalimat kedua yaitu menggunakan metode solar otomata, yang dimana sebenarnya metode untuk memprediksikan ada banyak. Sebagai contoh yang biasa digunakan yaitu regresi linier ataupun bunga berganda, tetapi outputnya hanya berupa numerik. Sementara penelitian kali ini menggunakan pendekatan spasial ataupun ruang. Maka dari itu metode solar otomata digunakan dikarenakan metode ini selain outputnya berupa numerik, tapi juga dapat berupa ruang. Dan untuk kalimat terakhir yaitu di Kabupaten Bogor. Sebenarnya deforestasi tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor. Di Indonesia sendiri dari tahun 2000 ke 2009 terjadi deforestasi sekitar 15 juta hektar, yang dimana 1,3 juta hektarnya terjadi di Pulau Jawa. Dan dari 1,3 juta hektar tersebut, hampir setengahnya terjadi di Provinsi Jawa Barat atau sekitar 600.000 hektar. Maka dari itu Provinsi Jawa Barat dijadikan wilayah kajian makro pada penelitian kali ini. Sementara wilayah kajian mikronya itu Kabupaten Bogor dikarenakan dari data statistik kehutanan tahun 2016 sampai 2018 Provinsi Jawa Barat, di mana diketahui bahwa Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi yaitu sekitar 7.400 hektar. Dan tujuan dari studi kali ini yaitu untuk mengidentifikasi potensi deforestasi yang akan terjadi di Kabupaten Bogor serta membandingkan sebaran maupun luasan hutan antara hasil prediksi deforestasi dengan RT/RW Kabupaten Bogor yang berlaku. Lalu selanjutnya itu bagian alir penelitian kali ini yang dimana dibutuhkan beberapa data antara lain peta pengenalan tahun 2000, 2009, 2020, lalu citra satelit tahun 2000, 2009, 2020, serta peta rencana tata ruang Kabupaten Bogor tahun 2016 sampai 2036. Dan apabila telah didapatkan, proses selanjutnya merupakan proses koreksi peta penggunaan lahan, yang dimana proses koreksi ini membandingkan antara peta yang telah didapat dengan citra satelit yang telah didapat, yang dimana hasil koreksinya dapat dilihat sebagai berikut ini tahun 2000, 2009, lalu 2020, yang dimana apabila telah didapatkan ketiga output ini, proses selanjutnya merupakan validasi peta penggunaan lahan, di mana proses validasi ini dilakukan dengan cara pengambilan 3 titik sampel dari setiap kelas penggunaan lahan. Dan apabila telah didapatkan, dibandingkan dengan citra satelit yang lebih detail atau pada penelitian kali ini menggunakan Google Earth Pro. Dan untuk hasil validasinya dapat dilihat sebagai berikut ini, yang dimana pada tahun 2009 dari 15 titik hanya ada 3 titik yang tidak sesuai, yang berarti tingkat validasinya sekitar 80%. Lalu untuk tahun 2020 dari 15 titik hanya ada 1 titik yang tidak sesuai, yang berarti tingkat validasinya sekitar 93%. Lalu apabila telah divalidasi, proses selanjutnya yaitu prediksi perubahan penggunaan lahan dari tahun 2010 ke 2020 menggunakan tren perubahan lahan dari tahun 2000 ke 2009. Dan pada proses ini juga dibutuhkan beberapa variabel, antara lain peta ketinggian, peta jarak dari hutan, peta jarak dari jaringan jalan dan rencana jaringan jalan, peta jarak dari sungai, peta jarak dari daerah urban dan rencana kawasan industri, serta peta kelerengan. Yang dimana output prediksi tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut ini. Dan apabila tidak didapatkan, proses selanjutnya merupakan validasi menggunakan uji nilai kappa, di mana proses validasi ini apabila hasilnya kurang dari 0,6 maka penelitian tidak dapat dilanjutkan untuk memprediksi ke 2036, tetapi apabila lebih dari 0,6 maka penelitian ini dapat dilanjutkan untuk memprediksi ke tahun 2036. Dan untuk hasil validasinya dapat dilihat sebagai berikut ini, yang dimana dapat dikatakan bahwa peta prediksi tahun 2020 merupakan peta yang valid dan dapat dilanjutkan ke 2036. Dan untuk hasil prediksi tahun 2036 dapat dilihat sebagai berikut ini. Lalu proses selanjutnya itu overlay peta yang menghasilkan dua output. Output pertama berupa peta potensi deforestasi dan reforestasi, yang inputnya berupa peta prediksi tahun 2036 serta peta penggunaan lahan tahun 2020 sebenarnya. Lalu untuk output kedua yaitu peta keseluruhan kawasan hutan berdasarkan pola ruang, yang dimana inputnya berupa peta hasil prediksi 2036 serta peta pola ruang tahun 2016 sampai 2036. Dan hasil prediksi deforestasi dan deforestasi dapat dilihat sebagai berikut ini, yang dimana pada tahun 2036 diprediksikan Kabupaten Bogor akan memiliki hutan seluas 46.000, yang berarti selisihnya sekitar 10.000 apabila dibandingkan dengan tahun 2020.
Dan Kabupaten Bogor juga diprediksikan akan mengalami deforestasi sekitar 15.000 hektar dan reforestasi sekitar 5.000 hektar. Lalu selanjutnya itu perbandingan hasil prediksi dan pola ruang, yang dimana apabila merujuk pada rencana pola ruang, seharusnya Kabupaten Bogor pada tahun 2036 memiliki hutan seluas 84.000 hektar. Tetapi berdasarkan hasil prediksi, Kabupaten Bogor hanya akan memiliki hutan seluas 46.000 hektar, yang dimana 40.000 hektarnya merupakan kawasan sesuai dengan rencana dan 6.000 hektarnya merupakan kawasan di luar rencana tata ruang. Dan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bogor berpotensi mengalami deforestasi sekitar 15.000 hektar dengan kecamatan yang mengalami deforestasi tertinggi yaitu Cigudeg dengan luas 3.100 hektar. Dapat diketahui juga bahwa Kabupaten Bogor akan memiliki hutan seluas 46.000 hektar pada tahun 2036. Lalu selain berpotensi mengalami deforestasi, Kabupaten Bogor juga berpotensi mengalami reforestasi sekitar 5.000 hektar. Dan apabila prediksi dibandingkan dengan rencana pola ruang, dapat diketahui bahwa hutan yang sesuai rencana pola ruang akan seluas 40.000 hektar dan sekitar 6.000 hektarnya merupakan kawasan hutan di luar rencana pola ruang. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.